Isu kontemporer terkini. Korupsi. Korupsi. Korupsi, 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 korupsi. Pusing. Kasus korupsi yang dilakukan oleh tersangka Surya Darmadi disebut menjadi kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi ekspor minyak goreng. Kasus korupsi ini akan diusut hingga ke level menteri. Minyak goreng pun dikorupsi. Sakit hati ya aku, gorengan mahal. Yuk kita simak abang-abang ini mau ngomong apa. Korupsi. Kata ini bertebaran di berbagai media. Sepertinya judul korupsi menjadi primadona di halaman-halaman media cetak, media elektronik, sosial media, bahkan orang-orang di warung sekalipun membicarakan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi sepertinya telah membudaya Indonesia. Beberapa di antaranya tahun 1998, bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menyebabkan kerugian negara 138,44 triliun. Tahun 2008, adanya pemberian dana talangan untuk Bank Senturi yang menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Tahun 2010, sarana olahraga di Hambalang yang menyebabkan kerugian negara 464,5 miliar rupiah. Di tahun yang sama, tahun 2010, ada kuota haji yang menyebabkan kerugian negara 27,2 miliar. Dan ada lagi tahun 2010, yaitu kasus mafia pajak yang menyebabkan kerugian negara 27,2 miliar. Di tahun 2011, kasus proyek pengadaan simulator mengemudi roda 2 dan roda 4 yang menyebabkan kerugian negara 121 miliar rupiah. Tahun 2012, kasus penganggaran dan pengadaan EKTP yang menyebabkan kerugian negara 2,31 triliun rupiah. Korupsi. Apa sih yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana korupsi? Menurut Jack Bollon, dengan teori GON-nya, ada 4 faktor penyebab orang melakukan korupsi, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dampak korupsi. Dampak yang didapat akibat korupsi, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, hingga rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri, serta penurunan produktivitas yang akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya pengangguran. Akhirnya, akan terjadi kemiskinan masyarakat yang cukup luas. Selain itu, rusaknya jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, dan lain sebagainya merupakan contoh dari rendahnya kualitas barang dan jasa akibat tindak pidana korupsi. Itulah bahaya korupsi. Mengerikan bukan? Untuk itu, mari bersama kita melawan korupsi. Apakah kamu mau? Saya mau. Itu saja, agar kita memperoleh manfaat pembangunan Indonesia yang berkualitas. Maka dari itu, say no korupsi.